STA TV Media Syiar Islam. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, dari sekian lama waktu kita tidak menyapa sahabat semuanya. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 4 Muharram 1444 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kajian yang langsung disiarkan dari ruang dengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Dan sebagaimana yang telah disampaikan pada sore hari bahas tentang bagaimana sikap Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam bermuamalah dengan pelaku dosa. Nah, mungkin masalah inilah masalah yang jarang dibahas ya, masalah yang mungkin jarang disinggung, yang terkadang sebagian kita ya cara kita bermuamalah dengan orang-orang yang terjatuh dengan dosa, terjatuh dalam maksiat ya, dengan pandangan-pandangan atau sikap-sikap yang terkadang membuat orang itu semakin jauh, yang membuat orang itu semakin ya kuat untuk berbuat dosa dan berbuat maksiat. Nah, ternyata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah datang kepada kita bagaimana cara beliau membimbing, bagaimana cara beliau mendekati orang-orang yang mereka terjatuh dalam dosa dan terjatuh di dalam maksiat. Ya, jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang terbaik kepada kalian atau terbaik untuk kalian. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan yang terbaik ya, bukan hanya sekedar beliau menjelaskan kepada kita bagaimana cara beliau beribadah, bukan hanya sekedar beliau bergaul dengan orang-orang saleh, tetapi juga ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, beliau bermuamalah, bergaul dengan orang-orang yang terjatuh dalam dosa. Kita akan melihat keajaiban, kita akan melihat luar biasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melakukan pendekatan dengan mereka. Para hadirin dan hadirat, sahabat pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, sebelum saya membaca, di sini ada satu hal yang cukup penting kita ketahui ya, untuk seseorang berhati-hati ya, ketika dia terlalu berlebihan di dalam menyikapi orang yang terjatuh dalam dosa. Bisa saja ya, dikarenakan jeleknya lisan engkau ya, kemudian engkau ditarik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa saja dengan baiknya niat orang yang melakukan dosa sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya dan memaafkannya dan memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini bukan berarti ya sudah kalau demikian kita berbuat dosa saja, kalau tuh ya kita berbuat dosa saja, yang penting niat kita baik, toh nanti diampuni oleh Allah. Bukan itu maksud saya. Maksud saya, ketika seseorang melihat orang yang berbuat dosa dengan pandangan yang sinis, dengan pandangan dalam arti kata dia menganggap diri saya suci, menganggap diri saya hebat, menganggap diri saya itu lebih baik daripada dia. Ya, sehingga dengan kesombongan inilah yang kita khawatir Allah Subhanahu wa taala akan membalikan hati kita. Nah, si fulan yang berbuat dosa tadi, dia merasa saya ini adalah pelaku dosa, saya ini adalah banyak berbuat dosa, saya ini adalah orang yang hina, saya ini orang yang gak bermanfaat, saya ini adalah sampah dari sampah masyarakat. Jadi ketika dia merendahkan diri dan dia menghinakan dirinya dari dosa yang dilakukan, justru terkadang Allah membalikan hatinya, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Nah, ini hal yang perlu untuk digarisbawahi. Jadi pertama, jangan sampai kesombongan yang ada dalam hati kita kemudian membalikan hati kita menjadi yang tadinya dia sebagai pelaku dosa, dia berbuat zalim, justru akhirnya kita yang berbuat zalim. Yang kedua, ya, bagaimana cara kita mengobati orang yang mereka terjatuh dalam dosa. Ya, ini yang paling penting. Karena biasanya ada orang yang mereka berbuat dosa, berbuat maksiat, berkubang dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka dekat dengan kita atau kita melakukan pendekatan dengan mereka, bukannya malah mereka meninggalkan dosa, tetapi terkadang mereka semakin kencang berbuat dosa. Ya, ini kadang-kadang ada hal yang salah, ada hal yang keliru
ya cara kita melakukan pendekatan dengan mereka. Nah, kemudian mungkin jadi pertanyaan. Ya, apa pertanyaannya? Nah, apakah ada? Kan kita tadi membahas bagaimana sikap Nabi SAW menghadapi orang berbuat dosa. Nah, apakah ada dari sahabat Nabi SAW berbuat dosa sehingga Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana cara menyikapi orang berbuat dosa? Atau hanya sekedar ucapan dari Nabi SAW, bimbingan dari Nabi SAW, kalau kamu mendapatkan orang berbuat dosa, demikian yang harus kamu lakukan. Atau memang ada real yang terjadi antara Nabi SAW dengan sahabat Rasulullah yang mereka berbuat dosa pada waktu itu. Ya, ini kan menjadi bahan pertanyaan buat kita semuanya. Nah, kata Syekh di sini, laqad kana ashabun Nabi SAW min a'dhamin nasi ta'dhiman li hurmatillah. Dan sungguh para sahabat Nabi SAW adalah manusia yang paling mengagungkan akan batasan-batasan Allah. Ini sahabat Nabi. Wa aktsarhum khasyatan lahu, dan mereka adalah orang yang paling memiliki rasa khasyah kepada Allah, dan mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh Syekh, laqad kanu yu'azzimuna al-ma'asi fayajtanibunaha. Bahkan para sahabat Nabi SAW mereka menjadikan dosa itu adalah sesuatu yang sangat besar. Ya, sesuatu yang kecil buat kita, sesuatu yang biasa menurut kita, sesuatu yang sepele menurut kita, itu di mata mereka itu adalah seakan-akan di mata mereka itulah al-uqubat, ya al-mubiqat. Mubiqat maksud saya itulah sesuatu yang besar sekali. Nah, apalagi yang sifatnya dosa, yang kita anggap juga dosa, maka di mata mereka itu lebih besar lagi dosanya. Bisa difahami ya? Ma'adzalik. Nah, bersama dengan itu, lam yakhlu majtama'uhum mimman istazzalahu syaitanu wa huwa nafs. Nah, bersama dengan mereka adalah orang-orang yang sangat khawatir terjatuh dalam dosa. Namun tidak selamat. Ada di antara kumpulan mereka yang terkadang syaitan mendatangi mereka, yang kemudian terjatuhlah sebagian mereka ke dalam dosa, ke dalam maksiat, khususon, terkhusus sebagian para sahabat yang baru masuk Islam. Ya, jadi pembahasan kita bukan sahabat-sahabat yang telah lama masuk Islam seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali, seperti Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, tetapi ada sebagian sahabat Rasulullah SAW yang mereka baru masuk Islam. Ya, yang mereka belum lama meninggalkan kekafiran mereka dan kejahilan mereka. Nah, di antara itulah ada di antara mereka yang terjatuh dalam dosa. Namun kata Syekh, walakinnahum kanu, tetapi bersama dengan itu, walaupun mereka terjatuh dalam dosa, namun mereka adalah orang-orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Iya, hatta law adal amru ila izhaqil arwah. Jadi mereka ketika terjatuh dalam dosa tadi, ya, kemudian mereka mendatangi Nabi SAW, bertanya kepada Nabi, ya Nabi, saya sudah berbuat dosa, apa konsekuensi yang harus saya lakukan? Jadi kalau seandainya pun mereka harus dihilangkan nyawanya untuk menebus dosa yang mereka lakukan, mereka siap. Nah, itu bedanya. Ya, jadi jangan nanti jadi alasan, ya saya kan nggak semulia sahabat Nabi. Sahabat Nabi saja terjatuh dalam dosa, apalagi saya. Jadi hal ini perlu difahami dengan benar. Nah, ketika para sahabat Rasulullah atau ada sebagian sahabat Nabi yang mereka terjatuh dalam dosa, apapun konsekuensi dari dosa yang mereka lakukan tersebut, mereka siap walaupun hilang nyawa mereka. Paham di sini? Tetapi orang hari ini ketika dia berbuat dosa, dia dinasihati malah marah-marah. Ya, malah dia memarahi orang yang menasihatinya. Ya, malah dia merendahkan orang yang menasihatinya. Bahkan dia juga akan membuka aib. Ya akhi, kamu kenapa berbuat seperti ini? Akhi, kamu jangan berbuat seperti ini. Alah, ente nasihat-nasihat ente juga kayak gitu. Ente juga dulu buat kayak gini. Subhanallah. Jadi inilah yang membedakan antara kita dengan mereka. Ya, antara kita dengan mereka. Baik, bisa difahami ya. Dan mereka akan berusaha untuk mencari jalan agar mereka bisa terbebaskan dari hukuman Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Bisa difahami? Kemudian fayambaghi lana an naqifa ala manhajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'amul ma'al haula'il usatul mudznibin. Maka penting bagi kita untuk melihat bagaimana metode Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menghadapi orang-orang yang berbuat dosa dan berbuat maksiat pada waktu itu. Jelas. Dan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membaca kisah yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang berbuat dosa, berbuat maksiat di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar Nabi memohon ampun kepada mereka. Ya, di antaranya Allah mengatakan walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahimah. Walau annahum, nah ketika mereka berbuat dosa, mereka berbuat maksiat, kemudian pelaku dosa dan maksiat ini ja'uka, mereka mendatangi wahai Muhammad dan mereka meminta ya agar engkau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfar lahumur rasulu, dan Rasul meminta ampun. Ya, jadi bukan Rasul yang memberikan dia sudah berbuat dosa, dia sudah berbuat maksiat, ya sudah saya maafkan kamu. Bukan, itu bukan haknya Rasul. Ketika ada orang yang berbuat dosa antara hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang berhak untuk mengampuni dosa tadi. Makanya disebut dalam ayat ini wastaghfar lahumur rasulu. Jadi kadang-kadang nanti orang ketika artikan wastaghfar lahumur rasul, Rasul memberikan ampun kepada mereka. Ini salah. Karena di sini kalimat wastaghfara, kalimat fiil ketika ada isin, huruf sin dan huruf ta, maksudnya adalah meminta. Jadi maksudnya nabilah yang meminta ampun untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan nabi yang memberikan ampunan kepada mereka. Itu harus dipahami. Jelas? Lawajadullaha tawwabar rahimah, dan kemudian mereka mendapatkan Allah adalah zat yang maha menerima taubat dan zat yang maha rahim. Bisa difahami ya? Fahum la ya'tunaka ya Muhammad litaghfira lahum walakin litatluba lahum minallahi maghfirah. Ya, dan mereka mendatangi engkau wahai Muhammad bukan untuk engkau memberikan ampunan kepada mereka karena engkau tidak punya hak ini. Ya, akan tetapi mereka mendatangi engkau wahai Muhammad, mereka meminta agar engkau memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa mereka. Bisa difahami ya, dan ini dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW ketika Nabi SAW masih hidup di hadapan mereka. Namun setelah wafat Nabi Muhammad SAW, dari sepengetahuan yang kita ketahui dan yang ternukilkan kepada kita dari sahabat Nabi SAW, mereka tidak mendatangi Nabi SAW ketika mereka berbuat dosa. Ya Rasulullah, ampunilah dosa kami. Ya Rasulullah, mintalah pengampunan dosa kepada kami. Nggak ada. Bisa difahami? Tetapi mereka memohon ampun sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Nabi SAW masih hidup dan mereka melihat Nabi, Rasulullah mendengar apa yang mereka sampaikan. Nah, disitulah kemudian mereka meminta kepada Nabi agar Nabi bermohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa mereka. Jadi ini dua kondisi yang berbeda. Bisa difahami? Nah, di antara hal yang pernah terjadi, ya wa kana Nabi SAW rafiqan rahiman bihim. Dan Nabi SAW itu sangat rahmat, sangat lembut kepada mereka. Kepada mereka siapa? Kepada pelaku dosa pada waktu itu. Wa yu'amiluhum bimabda syafaqah wa ra'fah. Dan Nabi memulai bermuamalah dengan mereka dengan cara yang paling lembut, yang paling halus. Wa yubayinu lahum syana'atul ma'siyah. Dan Nabi menjelaskan kepada mereka tentang jeleknya maksiat. Wa yasta'milu ma'um al-khitab, dan Nabi SAW terkadang menggunakan logika yang sehat di dalam memberikan arahan kepada orang-orang yang terjatuh dalam dosa dan maksiat. Saya sebutkan di antara hadisnya dari hadis Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu taala anhu, qala inna fata syabban atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda yang ketika itu dia mendatangi Nabi SAW, faqala, ya Rasulullah, idzan li bizzina. Ya Nabi, berikan izin kepada saya berzina. Coba bayangkan, ini laki-laki ini, pemuda ini, ya, mendatangi majelis Rasul, majelis yang paling mulia di muka bumi ini. Walaupun beliau menyampaikan ilmu di masjid beliau yang berlalaskan tanah, ia beratapkan pelepah kurma, sebagian masjid dan sebagian masjid tidak ada pelepah kurmanya. Ketika turun hujan, becek masjid Nabi SAW, bahkan ketika beliau sujud ada tanda lumpur di kepala beliau. Jelas, namun majelis beliau itu jauh lebih mulia dari majelisnya para raja, yang mereka duduk di istana mereka, yang mereka tidur, yang mereka duduk di sofa-sofa mewah mereka. Tidak sebanding dengan majelis Nabi SAW. Majelis yang dinaungi oleh malaikat. Majelis yang mana malaikat mendoakan kebaikan untuk mereka.
majelis yang mana Allah disebut nama-nama mereka di sisi Allah, menyebut nama-nama mereka di sisi Allah, di sisi para malaikatnya. Ya, majelis di mana ikan-ikan yang ada di laut mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang hadir di majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba di majelis yang sangat mulia ini datang seorang laki-laki yang kalau seandainya misalnya dia teriak-teriak di masjid sudah cukup, ini kurang adabnya. Iya, nah ini dia tidak berteriak-teriak saja, tapi dia mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Ya, dan zahirnya suaranya itu agak keras. Kalau dia bisik-bisik, Rasulullah, izinkan saya berzina. Ya, nah para sahabat nggak kaget, kan begitu. Dan laki-laki ini akhirnya disuruh duduk dekat dengan Nabi, berarti jauh dari Nabi, betul nggak? Nah, ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya berzina, orang kan kaget. Kalau dia dengan suara yang pelan tadi seperti yang saya sebutkan, mungkin orang nggak ada yang kaget pada waktu itu. Tapi karena mungkin suaranya agak keras, saya mengatakan keras, agak keras, sehingga orang-orang pada waktu itu menghadap kepadanya, fazajaruhu. Kemudian mulai mereka marah-marah, mah. Apa-apa, misalnya ente apa-apaan ente? Ini Nabi SAW. Ini majelis yang mulia. Yang para sahabat saja, ya, ketika mereka ingin bertanya sesuatu kepada Nabi SAW dari hal-hal yang itu terkadang mereka malu untuk menyampaikannya langsung, mereka minta orang lain untuk bertanya. Ya, padahal itu perkara-perkara yang urusan keagamaan mereka. Lah ini minta zina, coba bayangkan. Tetapi sahabat semuanya, perhatikan. Apa kata Nabi SAW pada waktu itu? Nabi mengatakan, dekatkan dia dengan saya. Masya Allah. Dekatkan dia dengan saya. Tapi nggak berkata, dasar kamu nggak punya otak, dasar kamu nggak punya adab, nggak punya malu, kamu nggak tahu siapa saya ya. Saya ini Nabi. Masa di majelis Nabi kamu seperti ini? Dasar nggak manusia, nggak punya akhlak sama sekali. Pergi kamu dari sini. Nggak gitu Nabi kita. Itu mungkin kita yang ilmunya minim, ya, yang semuanya serba minim, tetapi merasa suci. Iya. Tetapi subhanallah, Nabi yang begitu mulia, Nabi yang ma'asum ini, ya terkadang, naudzubillah teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, kita mungkin ketika kita berbicara kasar kepada orang yang berbuat dosa, kita berbicara kasar kepada pelaku maksiat, sebenarnya mungkin kita tidak berbuat dosa seperti dosa yang dilakukan, tetapi kita punya dosa yang lainnya. Yang mana ada yang dosa yang lainnya kebetulan dosa yang lainnya Allah menutupi dosa kita tersebut sehingga orang lain nggak melihat apa yang kita lakukan. Nah dia terlihat dosanya dia. Ya, dan bisa jadi mungkin dosa kita lebih banyak daripada dosanya dia. Maka disinilah kita harus benar-benar jeli memperhatikan bagaimana kita mendekati orang yang mereka terjatuh dalam dosa dan terjatuh dalam maksiat dengan maksud dan tujuan adalah untuk memperbaiki kesalahannya, memperbaiki kekeliruannya, memperbaiki kezalimannya. Ya, agar dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian antum bisa melihat di sini laki-laki yang dia meminta kepada Nabi untuk berzina, yang tadinya mungkin dia jauh duduknya dari Nabi SAW, kemudian didekatkan di samping Nabi SAW, ini dia mendapatkan fasilitas VIP, bisa duduk di samping Nabi. Subhanallah. Kemudian ya qala fajalasa. Kemudian dia duduk di samping Nabi SAW. Antum melihat bagaimana metode cara Nabi SAW melakukan pendekatan kepadanya. Nabi berkata kepadanya, atuhibbu li ummik, wahai fulan, apakah engkau suka kalau ibumu dizinai oleh orang lain? Dia mengatakan, la wallahi, tidak demi Allah, aku tidak akan rela, tidak akan ridha ada orang yang berzina dengan ibuku. Kemudian apa kata Nabi SAW? Walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Nah begitu juga manusia yang lainnya, mereka nggak rela, mereka nggak suka, mereka nggak ridho. Ya ibu mereka dizinai seperti orang menzinai ibumu kamu, sama saja. Jadi orang lain nggak suka, kamu nggak suka itu terjadi pada ibumu, bagaimana kamu akan suka itu terjadi pada ibu orang lain? Orang lain juga akan punya pandangan yang sama seperti kamu. Ya, nah Nabi di sini teman-teman semuanya, sahabat pendengar radio CRT Aceh 96,1 FM, beliau tidak mendatangkan ada hadis di mana kemaluan akan keluar cairan dari orang yang cairan dari penzina, yang mana cairan itu mengganggu dari penghuni neraka.
Nabi nggak membawa ada hadis di mana Rasulullah, di mana orang yang mereka berzina nanti akan dibakar dalam sebuah pembakar roti, seperti pembakar roti, kemudian mereka berteriak ditutup di situ. Ketika seseorang menyampaikan hadis ini salah, nggak ada salah ucapan Nabi. Tetapi terkadang ada cara dan metode apa yang harus kita sampaikan. Ya seperti kita sebutkan tadi, Nabi hafal semua ayat tentang zina. Nabi hafal semua hukuman-hukuman bagi penzina. Karena beliau sendiri yang menyampaikannya. Tetapi dalam kondisi seperti ini, Nabi menggunakan uslub logika agar dia bisa memahami, lebih mendekatkan pemahaman kepada dirinya. Ya, dia diingatkan dengan dosanya, tapi dia diberikan motivasi untuk jauhi dosa. Itulah hebatnya Nabi kita. Saya ulangi kembali, beliau mengingatkan tentang bahayanya dosa tersebut, dan bersamaan itu beliau beri motivasi. Ini penting. Karena ketika seseorang dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat, terkadang ada satu sudut, di mana sudutnya itu dia berputus asa dari rahmatnya Allah. Jelas. Ketika dia berputus asa dengan rahmat Allah, atau ketika dia bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah kemudian syaitan memperangkap dia, yang kemudian dia terjatuh dalam dosa dan terjatuh dalam maksiat. Nah, orang yang seperti ini harus diberikan motivasi. Harus diberikan, Allah itu Maha Rahim, Allah itu Maha Rahmat, Allah itu sayang sama kamu, Allah itu cinta sama kamu. Ya, sehingga ada rasa khawatir bagi dia dan ada rasa untuk memperbaiki diri. Ya, jadi ilmu itu, para hadirin sahabat semuanya, bukan hanya sekedar, oh ini dalilnya, ini ayatnya, ini hadisnya. Tapi yang paling terpenting juga, bagaimana cara kita menyampaikan ilmu itu sendiri. Ya, bagaimana cara kita memasukkan ilmu. Makanya, ya orang-orang yang mereka ahli dalam public speaking ya, yang mereka melihat watak manusia. Ya, ini bukan ilmu perdukunan. Watak manusia, oh ini modelnya suka terburu-buru ngambil keputusan. Oh ini orangnya agak slow mengambil keputusan. Oh itu ada ilmu-ilmu khusus yang mana tipikal manusia. Ya ini ada sisi positifnya, di sisi negatifnya, di posisi positifnya, di posisi negatifnya. Dan subhanallah ya tipikal atau akhlak Nabi kita, cara Nabi kita SAW. Kalau kita berbicara sikap-sikap positif yang ada pada manusia itu semua ada pada diri Nabi SAW, dan Nabi tentunya lebih mulia daripada semua orang-orang yang hebat di dalam mereka memiliki hubungan dengan manusia. Itu maksud saya. Jelas ya? Jadi kapan Nabi kita beliau mendiamkan sesuatu? Kapan Nabi kita mengundurkan sesuatu? Kapan Nabi kita keras? Kamu harus tinggalkan sekarang. Kapan Nabi kita menunggu? Kapan Nabi kita tersenyum? Kapan Nabi kita marah? Kapan Nabi kita mendiamkan? Subhanallah. Ya, disitulah kita melihat hebatnya Nabi SAW dalam bermuamalah dengan manusia. Dan sebenarnya lagi, kita nggak perlu untuk mengenal ya bagaimana tipikal manusia dan bagaimana cara kita melakukan pendekatan dengan manusia tersebut. Ya dari buku-buku yang mungkin nggak jelas siapapun nulisnya. Tapi kalau kita ingin menelaah yang lebih jauh, maka sebenarnya kita akan dapatkan itu dari keseharian Nabi kita Muhammad SAW. Bisa difahami ya? Nah itu tentunya mungkin kita baca syarah para ulama kita. Mereka lah yang akan mengeluarkan faidah-faidah yang luar biasa tentang bagaimana cara Nabi bermuamalah dengan mereka. Jadi kita lanjutkan dengan hadis yang kita baca tadi. Kemudian Nabi bertanya lagi kepadanya, afatuhibbuhu li ibnatik? Apakah engkau suka zina itu terjadi pada anak perempuanmu? Dia berkata, la, wallahi ya Rasulullah. Tidak, demi Allah ya Rasulullah, aku nggak rela ya anak perempuanku dizinai oleh orang lain. Kemudian kata Nabi SAW, walan nasu yuhibbunahu li banatihim. Begitu juga manusia, mereka nggak suka anak perempuan mereka dizinai seperti kamu juga nggak suka anak perempuanmu dizinai. Kemudian Nabi berkata lagi kepadanya, afatuhibbu li ukhtik? Afatuhibbu li ammatik? Afatuhibbu li khalatik? Iya, Nabi bertanya lagi, apakah engkau suka itu terjadi pada saudara perempuanmu? Apakah engkau suka itu terjadi pada bibimu? Bibi dari bapakmu? Bibi dari arah bapakmu? Apakah engkau juga suka itu terjadi dari bibi dari arah ibumu? Dia mengatakan, aku tidak suka ya Rasulullah. Kemudian Nabi lagi menyimpulkan, demikian juga orang lain gak suka bibinya, saudara perempuannya dizinai seperti kamu juga gak suka anak perempuanmu dan bibimu dizinai oleh orang lain.
Kemudian Nabi SAW meletakkan tangannya. Ya, Rasulullah memegang dia dengan tangannya. Beliau berkata, Allahumma ighfir dzambah. Ya Allah, ampunlah dosa ini, laki-laki ini. Wa tahhir qalbah, dan sucikanlah hatinya. Ya, wa hassin farjahu, dan jagalah kemaluannya. Walam yakun ba'da dzalikal fata yaltafitu ila syai'in. Kemudian setelah Nabi SAW mendoakan, dan metode yang disampaikan oleh Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang paling dibenci oleh laki-laki itu setelahnya melebihi dari bencinya dia dengan zina. Tapi subhanallah. Ya, dan apa yang saya sebutkan dari muqaddimah tadi dan apa yang saya sampaikan dari kajian, ya tentunya teman-teman semuanya, para sahabat radio, pendengar radio Syariat Aceh 96,1 FM, ya menunjukkan kepada kita Islam rahmatan lil alamin, bukan hanya kepada orang yang mereka berbuat ketaatan saja, tetapi rahmatnya Islam itu juga bagaimana cara kita bermuamalah dengan orang-orang yang terjatuh dalam dosa. Jadi jangan sampai orang yang sudah terjatuh dalam dosa, dia semakin berkubang dengan dosanya, tapi kita mencari cara yang paling baik, yang sesuai dengan syariat, yang tidak bertentangan dengan agama kita, agar orang lain bisa selamat dari kubangan dosa dan kubangan maksiat tersebut. Wallahu ta'ala alam. Besok mungkin ini bisa saya sampaikan pada kajian kita di sore hari ini, dan pada waktu yang tersisa mungkin kita akan menjawab beberapa soal, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Baik sahabat Syiar Tauhid Aceh, telah kita simak bersama kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz, dan tibalah kita di sesi tanya jawab kita di kesempatan yang berbahagia ini. Dan kami ingatkan kembali bagi sahabat yang ingin bertanya, pertanyaan sahabat sekalian dapat dikirimkan melalui via chat WhatsApp kami di nomor 0852 1414 2314. Kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Izin bertanya, sampai mana batas aurat seorang wanita yang bisa dilihat mertua laki-lakinya? Apakah rambut, leher, lengan sampai siku, dan betis boleh terlihat Ustaz? Baik, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Ya, pertama, secara hukum asal, apa yang boleh dilihat oleh saudara laki-lakinya, maka itulah yang bisa dilihat oleh mertuanya. Baik, karena mertua itu adalah mahram untuk dirinya. Mahram untuk dirinya. Tapi apa yang wanita muslimah, dia menampakkan aurat kepada keluarganya, dan itulah yang nampak kepada keluarga, kepada mertuanya. Dan kita sebutkan di sinilah kebiasaan wanita muslimah. Kita nggak sebutkan kebiasaan wanita-wanita fasiqah yang mungkin mohon maaf di luar rumah saja mereka pakai celana 1 jengkal, lah apalagi dalam rumah, kan seperti itu. Tapi wanita-wanita yang sifatnya dia tetap menjaga dirinya. Taib, ini yang pertama. Nah, yang kedua, kalau memang seandainya dia menampakkan aurat yang dibolehkan, batasan yang dibolehkan tadi, yang kemudian dikhawatirkan akan terjadi fitnah, apalagi misalnya dia wanita yang cantik, yang sangat menarik, dan apalagi mertuanya misalnya masih muda dan yang semisalnya, maka dalam kondisi seperti ini ya dia lebih harus menjaga dirinya. Ya, jangan sampai dia bisa membuat fitnah buat mertuanya. Allah Ta'ala. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Allah menjaga Ustadz dan semua para asatizah dan juga para kaum muslimin. Amin. Saya mau bertanya, apakah ada perbedaan bermuamalah antara orang kafir dan orang yang berbuat dosa besar dalam hal menyampaikan nasihat? Taib, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, sahabat pendengar dari Syiar Aceh 96,1 FM. Metode Nabi kita SAW di dalam beliau menyampaikan dakwah kembali kepada kaidah umum, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Kelemah lembutan tidaklah terjadi pada sesuatu itu kecuali dia akan menghiasi sesuatu tersebut. Dan tidaklah sesuatu itu ditarik dari kelembutan kecuali di situ akan menghancurkan sesuatu tersebut. Nah, ini secara kaidah umum. Apakah kita bermuamalah
menasehati orang yang mereka terjatuh dosa dari kalangan mukminin ataukah kepada orang kafir sama sekalipun. Nabi SAW ketika beliau mendatangi seorang anak Yahudi yang ketika itu dia sakit, ya Nabi menyampaikan dengan kalimat yang sopan, kalimat yang baik. Kemudian anak tadi menoleh, ya Rasul, ya wahai bapakku, apa yang harus kulakukan? Kata bapaknya, taati Abul Qasim. Kemudian anak ini masuk Islam dan dia mati. Ada juga kondisi di mana Rasulullah SAW mendatangi Abu Talib. Abu Talib pamannya adalah musyrik. Rasulullah memanggil dengan kalimat yang lembut, ya ammi, wahai pamanku, ucapkanlah sebuah kalimat yang aku bisa membelamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Nabi SAW ketika mengirim surat ke Raja Herkel yang dia adalah Nasrani, Nabi mengatakan ila azim Rum, ya kepada pembesarnya negara Rum, pembesarnya Rum. Disebutkan lakopnya, disebutkan titelnya, dia itu sebagai apa? Sebagai Raja Rum pada waktu itu. Nah, muamalah yang model seperti ini, para hadirin dan hadirat sahabat pendengar siar Tauhid 96,1 FM, itu dilakukan oleh Nabi SAW kepada orang yang berbuat dosa dari kalangan muslimin dan juga kepada orang kafir. Ini hukum asalnya. Tetapi ketika di sana dibutuhkan hal yang penuh penekanan, ya Nabi menekan. Seperti Mu'ad bin Jabal pada waktu itu beliau memanjangkan sholat, ya Isya, yang kemudian ada orang melapor kepada Nabi SAW, dia keluar sholat sebelum selesai sholat, Nabi menyampaikan khutbah pada waktu itu dan beliau berkata, tafattan anta ya Mu'ad, engkau telah berbuat finah wahai Mu'ad. Juga pernah Nabi SAW ketika ada seorang sahabat yang ketika itu dia membunuh seseorang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian ditanya oleh Nabi SAW, kenapa kamu mau membunuh dia dalam keadaan dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Kata sahabat ini, wahai Rasulullah, tidaklah dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah kecuali dia takut aku bunuh. Kemudian Nabi SAW berkata kepadanya, apakah engkau telah membuka hatinya? Apakah engkau telah membuka hatinya? Sehingga engkau tahu isi hatinya dia mengucapkan la ilaha illallah dikarenakan takut engkau bunuh. Sampai-sampai sahabat ini berkata, alangkah baiknya aku berharap agar aku baru hari ini masuk Islam. Agar tidak terjadi kejadian tersebut, saking marahnya Nabi SAW kepadanya. Dan efeknya sahabat ini setiap ada terjadi fitnah yang berurusan dengan darah, beliau tidak mau terlibat. Karena pengaruh Nabi SAW memberikan nasihat kepada beliau itu sangat berefek sekali. Jelas ya? Jadi disinilah kesimpulan yang apa saya sebutkan tadi. Secara hukum asal seseorang menyampaikan sesuatu dengan lembut, ya. Tapi ketika di sana butuh penekanan, ya, ada maslahat, ada mafsadah yang ingin ditutup, ada keinginan besar yang ingin dicapai, maka tidak ada masalah untuk dia melakukan penekanan. Ketika memang dibutuhkan untuk diberikan ucapan yang tegas dan kuat di situ. Nah, Allah a'lam bishawab. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada solusi bagi saya untuk menasihati keluarga yang sudah melakukan dosa syirik, yaitu datang ke dukun untuk pengobatan? Sudah beberapa kali disampaikan, tapi tetap saja tidak didengar. Apakah ada nasihat untuk ana, Ustaz? Pertama, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, mendatangi dukun, ya, apalagi dukun-dukun yang memang dia bermuamalah dengan syaitan, ya, bermuamalah dengan iblis, dan dia menggunakan bantuan iblis, bantuan syaitan, yang kemudian orang tersebut dia harus menyerahkan sesajen yang dimaksudkan kepada syaitan. Tadi jelas ini adalah perbuatan kufur. Rasulullah SAW mengatakan, man ata kahinan fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin SAW. Barang siapa yang seseorang mendatangi seorang dukun dan kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, maka dia telah kafir. Hal yang seperti ini harus disampaikan sebelum perkara ini akan dianggap radikal ketika kita menyampaikannya. Ya, karena dianggap ini budaya harus dilestarikan. Nauzubillah. Ya, dan ini para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, ini perkara agama. Ya, di dalam agama kami, agama Islam, ini hal yang tidak dibolehkan, hal yang tidak dibenarkan. Karena ini merupakan kriminalitas yang terbesar kepada pemilik jagat raya alam semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan ini merupakan kriminalitas kepada penghulu kami, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami ya? Jadi walaupun seperti saya sebutkan tadi, mudah-mudahan enggak terjadi, tetapi ada sebagian orang akan menganggap ketika kita membahas perdukunan ini kamu telah anti NKRI. Ya ini nasallallahu salamata wal afiyah. Ya nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, ini hal yang perlu untuk kita garis bawahi. Namun ada di sana tukang sihir atau dukun-dukun yang memang penipu dia. Dia nggak bermuamalah dengan jin, dia nggak bermuamalah sama syaitan, ya, tapi dia jampi-jampi yang untuk nipu-nipu orang dan lain sebagainya. Ya, maka dukun-dukun yang seperti ini adalah pendusta kadzab, ya, dan dia tidak dianggap sebagai dukun yang kafir. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah dalam sebagian ucapan yang ternukilkan kepada beliau ketika ditanya tentang tukang sihir, boleh sifatkan kepada saya bagaimana bentuk sihirnya. Ya, jadi ada sihir yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam, ada sihir yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Bagaimana tergantung dari sistem pengobatan yang dia lakukan. Ini yang pertama. Nah, ini kan penyakit ya, harus kita ketahui. Nah, yang kedua, bagaimana cara kita mengobatinya? Pertama, tentunya kekuatan yang paling terbesar, hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu bukan karena hebatnya kita berretorika, bukan hebatnya dalil yang kita sampaikan, bukan hebatnya kita lembut sekali dalam berbicara, tapi yang paling terpenting yang harus kita ketahui, hidayah itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pendengar Radio Syarif Aceh 96,1 FM, kita keluar sedikit ya. Jadi ada dua manusia. Yang pertama Abu Thalib, yang dia tinggal di Mekah bersama Nabi Muhammad SAW. Dia tahu Nabi Muhammad. Yang kedua, ada seorang laki-laki yang bernama Salman Al-Farisi. Dia seorang majusi yang dipingit oleh bapaknya di rumahnya, ya, dan dilarang untuk keluar rumah karena bapaknya khawatir si anaknya ini akan terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran luar. Secara logika kita, mana yang lebih mudah untuk masuk Islam, Abu Thalib atau Salman Al-Farisi? Secara logika kita, tentunya Abu Thalib, karena Abu Thalib pamannya Rasulullah, dia tahu Nabi Muhammad. Nabi juga menasihati dia. Dan dia juga tahu sebaik-baik agama adalah agamanya Muhammad SAW. Dia tahu. Benar gak? Nah, ini kan faktor-faktor yang secara matematika kita, dia lebih berhak, dia akan mendapatkan hidayah. Tapi justru logika kita, matematikanya, hitungan kita meleset. Justru Salman Al-Farisi yang tadinya dipingit oleh bapaknya, yang dia diperintah oleh bapaknya untuk menjaga api, menjaga Tuhannya, tiba-tiba dia keluar dari rumahnya, dia mendapatkan gereja, dan dia mengatakan agama ini lebih baik dari agama saya. Kemudian dia pergi ke Syam, dia berpindah satu pendeta ke pendeta yang lain, kemudian dia dinasihati oleh pendetanya untuk mendatangi sebuah kota yang di situ banyak batu dan pohon kurmanya. Perjalanan panjang. Iya, beliau jadi budak dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian justru beliau yang mendapatkan hidayah. Beliau masuk Islam dan mati di atas keislaman. Ini menunjukkan kepada kita, sebelum kita mengandalkan apapun kekuatan yang kita punya, maka yang paling terpenting adalah doa kepada Allah. Pilih waktu-waktu yang istijabah. Di sepertiga malam, menangis di hadapan Allah. Agar Allah bisa memberikan hidayah kepada orang yang kita cintai tadi. Kemudian yang kedua, kita kuasai ilmu dengan matang. Ya, sehingga ada sesuatu di kepala dia yang menunjukkan bolehnya dia berbuat seperti itu. Jadi terjawab dengan ilmu yang kita sampaikan. Jangan cuma kita menghemat anjir jak lagi-lagi. Bahkan anjir lah. Pokoknya anjirnya syiriknya mana depan. Pan syirik mang. Halah, mana yang pedih pula. Jadi dari awal dia bicara syirik. Dari mana syiriknya? Maksud saya, ini loh syiriknya dari sisi ini ayatnya, ini hadisnya. Jadi ada kematangan dalam kita menyampaikan apa yang dilakukan tadi sehingga dia bisa menerima. Tapi kalau cuma marah-marah, cuma sekedar naik leher urat, cuma ngomong syirik. Tidak yang syirik, pat syirik man. Pokoknya syirik. Ini kan orang nggak puas dengan jawaban kita. Jadi kita harus bekali diri kita dengan ilmu yang kokoh sehingga kita bisa menyampaikan ilmu tersebut dan hilang apa yang ada di kepalanya. Kemudian yang ketiga, ya, setelah kita berakhlak baik kepadanya, kita lebih bermuamalah baik kepadanya, kita lebih santun kepadanya, kita lebih sering memberikan pemberian untuk mengambil hatinya. Nah, ketika kita sudah semaksimal mungkin melakukan tahap demi tahap, ya, maka disitulah ada keterbatasan manusia. Kita nggak semulia Nabi kita.
Nabi kita nggak bisa memberikan hidayah kepada Abu Thalib, apalagi kita. Kita nggak semulia Nabi Nuh alaihissalam. Beliau nggak bisa memberikan hidayah kepada anaknya, apalagi kita. Kan seperti itu. Kita nggak lebih mulia dibandingkan Abdullah bin Abbas. Beliau menasihati orang-orang Haruriyah pada waktu itu. Sebagian mereka bertobat, ada sebagian mereka juga tidak bertobat. Nah disitulah menunjukkan kepada kita ada batas titik lemahnya kita yang memang kita nggak mampu untuk melakukannya. Bisa difahami? Ya sudah, kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Baik, jazakallah khairan Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada saudara kita Abu Unais dari Kaju. Ustadz, saya mau bertanya, dengan fenomena ada seseorang yang membongkar dunia perdukunan di publik. Apakah hal tersebut merupakan sikap yang salah atau benar karena membeberkan aib seseorang yang telah melakukan dosa besar? Baik. Para hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Nabi kita SAW pernah datang ke Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad adalah dukun. Ya, dia dukun. Dan Nabi SAW datangnya beliau ke situ untuk membongkar kebohongan si dukun ini. Ya, kebohongan si dukun ini. Jadi perbuatan Nabi SAW. Maka dengan hadis ini boleh bagi seseorang untuk mendatangi dukun dan membongkar kebohongan dia, kedustaan dia, bahkan bisa menjadi wajib. Ya, kesyirikan mereka, kekufuran mereka, atau kedustaan dan kebohongan yang mereka lakukan. Ini merupakan jihad yang paling terbesar dan ini bukan membuka aib. Ya justru dengan kita mendiamkan dan kita membiarkan, wah itu kan dia juga manusia, dia juga kan muslim. Gimana muslim? Dukun kok muslim? Gak ada dukun muslim. Ya, menisbatkan dia kepada muslim, tetapi dia melakukan perdukunan, apalagi dia bermuamalah dengan syaitan, dengan iblis. Ya, dengan ritual-ritual kesyirikan, maka dia tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Orang yang datangi dukun saya bisa kafir, apalagi dukunnya, kan begitu. Apalagi muamalahnya dengan hal yang kita sebutkan tadi. Taib. Jadi ini sebuah kewajiban yang harus dibongkar. Namun saya nggak tahu yang membongkarnya itu pakai apa dibongkar. Apakah mungkin ada persaingan perdukunan, persaingan follower, saya nggak tahu. Ya, cuman ketika seseorang mereka membantah perdukunan dengan Quran, dengan hadis, ya dengan kaidah-kaidah yang ma'ruf dalam agama dan lain sebagainya, maka diterima. Tapi kalau seandainya ada persaingan, Allah alam, saya nggak paham ya siapa yang dimaksud membongkar dan siapa yang membongkarnya, saya nggak tahu siapa. Ya, tetapi secara kaidah umum seperti itu, wajib untuk kita mengingkari kemungkaran. Baik, Allah alam soal. Ustaz, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah nasihat bagi kita selaku masyarakat dalam hal sikap dengan mereka yang melakukan zina, baik bagi korban ataupun pelakunya, Ustaz? Baik, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, ketika dia melakukan zina dalam keadaan diam-diam, tidak ada yang mengetahuinya, maka apa yang telah ditutup, maka kita tutup. Ya, kecuali kalau seandainya dia bangga. Ya, dia cerita di status WA-nya, saya telah berzina dan lain sebagainya. Nah, orang-orang seperti ini, teman-teman semuanya, dia nggak halal. Halal untuk kita menggibahi dia. Karena dia sudah terang-terangan. Loh tadi kok dukun kok? Ya dukun dia kan berbuat dosa kan terang-terangan. Nggak ada dukun sembunyi-sembunyi. Dia akan menampakkan kesaktiannya dia. Kan dia terang-terangan berbuat dosa. Berbuat kekufuran, berbuat kesyirikan. Bisa difahami ya? Nah, adapun dosa yang orang dia berbuat, dia tersembunyi, maka kita nggak boleh ngorek-ngorek, kita nggak boleh, hai, padahal gak kanji, papa gak kan cerita lewat cut, ini kan kita padahal kamarnya, padahal kan ini astagfirullahaladzim, kemudian di live kan lagi, kan kadang-kadang ada orang kedapatan berdua-duaan, dia lakukan sembunyi-sembunyi di rumah kos-kosan, kemudian digerebek. Ya, kita nggak berbicara gerebeknya ini ya, tapi kita berbicara di live kan. Perempuannya ditanya paduga kah dicom, yang lakinya ditanya paduga kah paduga kahnyo, paduga kah aja. Jadi bisa saja dosa kamu itu lebih besar daripada dosa dia. Ya, karena dosa itu nggak boleh dipamerkan. Kok Anda memamerkan dosa? Sehingga anak-anak nonton video itu yang ada dasar dia menghayal. Jadi kadang gara-gara pertanyaan ente cukup mendetail ya.
cukup mendetail. Jadi akhirnya apa? Orang bersasrat, ingin berbuat apa yang dia dengar. Jadi fikih di dalam mencegah kemungkaran juga penting. Tidak hanya dengan modal semangat. Jelas, makanya para ulama ketika mereka menerangkan mana yang lebih afdol, seseorang yang berzina, dia menyembunyikan zinanya, dia bertobat kepada Allah, atau dilaporkan dirinya saya telah berzina. Secara hukum asal kata para ulama, untuk dia menyembunyikan dosa zinanya dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia menyampaikan dosa tadi di hadapan pemimpin untuk dia dicambuk misalnya, dia telah mengungkapkan dosa itu kepada orang lain. Itu diantara ilahnya kenapa dia harus menyembunyikan dan dia bertobat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Nah yang kedua, kita memberikan nasihat. Ketika kita tahu, misalnya kita berikan nasihat dengan nasihat yang baik, akan bahayanya dosa ini dan seterusnya. Ya, dan kalau seandainya dia tetap dengan kondisinya dan tetap dengan keadaannya setelah kita berdoa dan sebagainya, udah itu urusannya dia. Dan kita ingatkan orang-orang untuk berhati-hati ketika dia sudah terang-terangan untuk berbuat dosa tadi. Iya dan billah.